Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat, hafizakumullah wa ra'akum, yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah, Zat Maha Pemberi Nikmat, atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga izin dan iradahnya kita telah sama-sama hadir di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sama-sama selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu dekat dan lebih dekat lagi menapaki jejak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dicintai olehnya, bahkan kita sama-sama mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil hisab nanti. Amin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib saya berwasiat kepada kita semua, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaguskan akhlakul karimah kita, dengan bersosialisasi baik terhadap sesama, meningkatkan ubudiyah dan amaliyah kita, bahkan muamalah kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu menjadi nilai takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan predikat insan yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali di antara kita setiap hari menyaksikan tayangan yang sangat memilukan, yang sangat menyedihkan hati, bergetar jiwa, ingin sekali membantu dan berangkat ke negara Palestina.
namun tak ada daya. Semua memerlukan proses yang luar biasa. Dalam situasi yang semakin buruk di sana, menyebabkan hati ini terus menangis dan ingin membantu mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah nurani manusia. Apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana melihat saudaranya dibantai, melihat saudaranya dibunuh, sampai anak-anak yang tidak berdosa pun mereka merasakan kematian yang sangat memilukan. Oleh karenanya, jamaah Jumat rahimakumullah, sesama manusia, sesama dalam keimanan, mari kita sama-sama mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya memberhentikan peperangan tersebut, dan Allah memberikan kekuatan kesabaran kepada mereka yang masih hidup, dan Allah memberikan nilai syuhada di sisinya bagi mereka yang sudah wafat. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka ada doa yang barangkali di antara kita sering membacanya. Allahumma ahina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya. Ya Allah, hidupkan saya seperti hidupnya para ulama. Kenapa kita berharap memohon kepada Allah hidup kita seperti hidupnya ulama? Karena hidupnya ulama dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi penuh dengan nilai keistiqomahan di sisi Allah, penuh nilai keistimewaan dan keberkahan mendapatkan lindungan dan ridha Allah. Nilai-nilai yang mereka himpun hanya dalam dan untuk ketaatan kepada Allah. Kata ulama juga adalah warathatul anbiya, pewaris dari para nabi, mereka yang melanjutkan syiar dakwah Islam sampai kepada kita semua. Dan ketika kita mengikuti ajaran itu, berapa banyak pahala ulama yang pernah menyampaikan amalan-amalan mereka yang kemudian kita lakukan amalan tersebut. Maka oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua, matikan saya seperti matinya orang yang mati syahid. Derajat yang mulia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi sabilillah, perang di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi kalimatillah, menegakkan agama Allah, mensyiarkan agama Allah. Mereka tidak ada yang takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mati di medan perang, maka predikat yang didapatkan oleh mereka adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua bisa saja menjadi orang-orang yang mendapatkan mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada zaman sekarang, dan kita pun tidak pernah bisa berangkat ke sana, maka ada konsep atau cara kita
untuk bisa mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ketika kita sujud kepada Allah dalam beribadah, bisa kita selagi membantu dengan sesama karena Allah. Bisa saja kita yang setiap hari rutin membaca ayat-ayat suci Al-Quran hanya karena Allah, dan disitulah kita meninggal dunia. InsyaAllah meninggalnya kita adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengemban amanat tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah setiap hari untuk keluarga. Ketika mereka meninggal dunia, maka dikatakan mereka mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mereka yang rajin majlis ilmu, mencari ilmu untuk ibadah kepada Allah agar ibadahnya benar di sisi Allah. Mereka dalam mencari ilmu meninggal dunia syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah takut dalam kematian kita. Apabila ketika kita melakukan amalan baik, maka jangan sampai kita takut. Semua insya Allah bisa mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat ke-47 juz yang ke-26, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul, dan janganlah engkau merusak amalmu. Banyak yang beribadah, banyak yang menjalankan ketaatan, namun terkadang ia lupa dia sendiri merusak amal ibadahnya di sisi Allah Ta'ala. Mana saja yang merusak amal? Salah satunya, setiap hari dia sibuk mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan saudara-saudaranya, menggunjing sana sini, termasuk adalah dia merusak amal kesehariannya. Ibadahnya rajin, taatnya rajin, namun dia sering mencari kesalahan, membuka aib sesamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di antaranya juga kita melakukan sedekah, berbagi, berinfak, namun tetap dia melakukan hal-hal yang tidak mengenakan hati terhadap orang yang dibagi. Na'udzubillahi min dzalik. Amal sedekahnya bisa rusak, amal sedekahnya bisa hancur oleh karena pribadinya sendiri. Maka ketika kita ingin mendapatkan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tulus dan hanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan amalan kita semua, baik dari mulai kita mendoakan orang tua, mendoakan sesama, mendoakan orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, menjadi nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapapun dan apapun yang kita infakkan terhadap sesama, insyaallah menjadi nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian wasyurna fi zumratil awliya, kumpulkan kami di syurgamu bersama para awliya. Kumpulkan kami di padang mahsyar bersama para awliya. InsyaAllah padang mahsyar yang akan kita bertemu nanti adalah berada di negeri Palestina. Sekarang dalam keadaan kacau, dan disitulah menjadi tempat kita, dihisabnya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkannya kita bersama saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan tempat itu menjadi tempat yang suci, tempat yang selalu suci, yang dijaga aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan negeri itu menjadi negeri yang merdeka. Amin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Wa adkhilna jannata ma'al anbiya, dan masukkan saya ke surga bersama para nabi, terutama
kita bisa masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan Nabi menyampaikan, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, cinta kepada ajaranku, mengamalkannya dengan tulus hati, maka sama halnya dia mencintai diriku. Dan barang siapa yang mencintai diriku, maka dia akan bersamaku di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Khutbah singkat semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظيم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوا مراقبة من يعلم أنه يراه. وقال تعالى مخبرا عليما: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم تعالى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله في كل مكان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم انصر جيوش الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.